Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah amma ba'd. Daraman Pak, Alhamdulillah. kita tidak akan lama, singkat aja karena materi kita banyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita simak, apa yang kita diskusikan, apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ala hadhihi yang wali kulli niyatin shalihat wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bagi dua pembahasan, Pak. Kita akan bagi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pembahasan pertama ada fikih kurban dasar dan fikih sembelih dasar. Ini yang akan kita bahas pertama. Nanti di pembahasan keduanya kita akan bahas seputar mekanisme dan teknis. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir ada tim dari Juleha ini yang sudah lengkap dengan peralatannya, termasuk ada kepala sapi yang sudah siap. Jadi nanti kita akan praktek bagaimana tali temali dasar, membuat borongsong. Borongsong itu apa? Borongsong itu tali untuk kepala atau mulut sapi untuk kuncian kepala. Nah, nanti ini peralatan ini nanti akan dikenalkan oleh tim Juleha dari kami. Nah, ini untuk sesi yang pertama fikih kurban dasar, yang kedua fikih sembelih dasar. Nah, Pak, alih-alih pelatihan, saya sampaikan di sini dengan tegas, alih-alih pelatihan, saya akan mengajak Bapak dan Ibu yang hadir di sini sekalian untuk ngaji kitab. Kita ngaji dulu. Kita ngaji kitab. Kenapa sumbernya 4 mazhab? Karena di kita, kalau mayoritas Indonesia itu ahlus sunnah wal jamaah, itu pasti bermadhab, tidak mungkin tidak bermadhab. Bahkan orang yang mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah mana pasti Imam Al-Bukhari, bahwa Imam Al-Bukhari pun adalah murid dari muridnya Imam Syafi'i, pun bermadhab. Maka tidak hanya satu madhab, Pak. Kalau misalnya kata Bapak menerima materi di tempat yang lain bahwa anu kurban teh, anu nyembelih teh kudu nyebutkeun nama, ternyata ada yang tidak usah menyebutkan nama. Lantas bagaimana kadar mampu? Benar, Bapak-bapak di sini ada yang tidak berkurban tahun ini? Ada. Kenapa? Mampu nggak Bapak? Cek saha teu mampu teh. Cek madhab mana teu mampu teh. Ternyata madhab Imam Hambali sanajan nganjuk ngahutang mampu. Nah, berarti kita mau madhab yang mana? Kalau misalnya ini sederhananya saja, Pak. Penyederhanaan madhab itu di mayoritas praktik keagamaan di Indonesia itu adalah berdasarkan keormasannya, meskipun bukan struktural. Ini praktiknya begitu. Jadi penyederhanaan madhab, pokoknya masyarakat umum tahunya anu kunut NU, anu untuk kunut Muhammadiyah atau Persis, gitu sederhana. Ternyata bukan begitu. Cuman ini kalau misalnya ditanya, lantas bagaimana? Kita akan bingung kalau 4 madhab kita kaji semua. Justru ini adalah alternatif ketika sekarang di tahun ini ditetapkan bahwa hari Jumat adalah hari yang bertepatan dengan hari Idul Adha. Mau ngadain Jumatan enggak, Pak? Nah, ternyata kalau misalnya kita berdasarkan madhab yang mana gak usah Jumatan, madhab yang mana ternyata gak usah, dan ada yang mengharuskan, ada yang bahkan ada yang membolehkan Jumatan. Nah, lantas bagaimana? Ini yang akan kita tinjau. Kita langsung saja Bapak-bapak, kita masuk ke definisi udhiyah dan kurban. Sekarang kurang lebih setengah 10, kurang lebih ada 5 slide. 5 slide ini, satu definisi udhiyah atau kurban, landasan dalil syariat atau kurban, hikmah, hukum. Kemudian ada 3 ijab yang merubah hukum dari sunnah menjadi wajib. Nah, ini yang jarang dikaji, Pak.
Ini yang jarang bahkan tidak saya dapatkan di pelatihan-pelatihan sembelih halal manapun. Dan ini perlu kita tekankan edukasi kepada masyarakat. Kenapa? Karena ini akan menjadikan status daging menjadi haram dikonsumsi bahkan oleh panitianya sendiri. Nanti kita bahas, kita diskusikan. Lantas siapa panitia itu? Nanti dalam pembahasan kedua akan ada status panitia salaras nama nusayana kumaha. Nah ini ada takaran mampu dalam berkurban yang tadi saya sampaikan di awal sebagai prolog saja. Nanti sesi keduanya akan menyesuaikan. Kita lanjut ke definisi udhiyah dan kurban. Profesor Wahbah Az-Zuhaili ini fikih kontemporer yang di zaman sekarang ini adalah bermadhab Asy-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i, tapi tidak mendiskreditkan madhab-madhab yang lain, sehingga menjadi wawasan keilmuan bagi kita. Nah, yang pertama tentang definisi udhiyah atau kurban. Apa itu kurban atau udhiyah? Ternyata istilah dalam Al-Quran itu bukan kurban, tapi ad-dakiyah. Wa idza dakaitum ad-dakau. Nah, itu penyembelihan. Kemudian ini dari kitab ini bahwa dalam fikih Islam Mu'adilatuhu banyak mencantumkan referensi sumbernya dari Al-Mukhtar, kemudian ada Tagyinul Haqa'iq, kemudian ada Mughnil Muhtaj, ada Hasyiyah Al-Bajuri. Jadi kalau kita kaji kitab ini sudah include praktis berdasarkan kitab-kitab Turos yang dulu. Apa itu kurban? Dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurbah fi waqtin makhsus. Ini definisinya secara umum. Jadi awalnya di kitab ini semua gundul Pak, saya berijtihad untuk mensyakali. Jadi mohon maaf para kiai. Di sini ada guru saya, ada Ustaz Wahyu, ada Ustaz Agus, guru saya. Mohon maaf nanti dikoreksi saja kalau misalnya ada salah tashkil pensyakalan. Dzabhu hayawan, menyembelih hewan maksus yang dikhususkan. Apa itu hewannya? Nanti ada pembahasan tentang jenis-jenis hewan. Dan ternyata hewan yang dimaksud adalah bahimatul an'am, yang tidak termasuk pada bahimatul an'am terbiasa. Jadi sanajan Bapak gaduh hayamna bisa jadi seharga 1 ekor domba. Misalnya sakandang aya 50 ekor hayam terbiasa ternyata Pak, karena tidak termasuk pada bahimah meskipun di ternakan. Biniyatil kurban, niatnya kurban. Nah dari sinilah istilah kurban. Kurban itu adalah niatnya. Maka kalau ibadah kurban itu tidak mendekatkan dirinya melalui ibadah kurban kepada Allah, lain kurban Pak. Lain kurban. Pokoknya mah hoyong kurban, katinggal kubatur, update media sosial, bikin konten. Karena tidak sedikit pengalaman kami, pengalaman saya pun pribadi, ketika nyembelih terigu anu ngonten di payung Pak. Video, halo guys, saat ini sapi saya akan disembelih, itu terjadi Pak. Itu terjadi. Ria enggak Pak itu? Belum tentu. Belum tentu ria. Karena ria itu tempatnya di hati. Siapa tahu dia sedang syiar. Karena perintah dalam Al-Quran itu min sya'airillah. Syiarkeun. Nah nanti ada pembahasan, ada makruhat dan mandubat. Lantas bagaimana salah satu cara mensyiarkan. Nah, di waktu maksus, di waktu yang khusus, kita tahu semua tentang waktunya. Wa mayudbahu minan na'am, bukan ni'am. Kalau ni'am adalah jama dari kata ni'matun. Kalau na'am jama dari kata an'am. Dari hewan-hewan yang diternakan. Taqarruban. Nah ini hal taqarrub, yaitu niatnya untuk mendekatkan diri ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahr, pada hari-hari nahr. Kebanyakan kita, bahkan tim Juleha dimanapun kabupaten dan kota mereka bertugas, itu kewalahan di hari pertama. Kebanyakan milihnya hari pertama semua Pak. Nah kebanyakan orang memilih hari pertama itu karena memang betul ada afdolnya dan mendapatkan pahala sunnah memang ada. Nah, sedangkan pada tanggal 11, 12 dan 13, 3 hari selanjutnya itu masih masuk pada ayyamun nahar. Ini
referensinya jelas, maka menyembelih hewan yang dikhususkan dengan niat al-qurbah mendekatkan diri kepada Allah, bentuk rasa syukur atas segala nikmat pada waktu yang telah dikhususkan, atau ayyaman nahar. Ayam itu bukan hayam yang dimaksud di sini, tapi ayyamun jamak dari kata yaum. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita lanjut. Dalil syariatnya al-hajj wal budna ja'alnaha kullukum min sya'airillahi khairun fadhkurusmallahi fasholli li rabbika wanhar. Nah, bapak-bapak, kalau bapak-bapak adalah seorang penceramah yang menyampaikan tentang urgensi dalam berkurban, tapi makanya dalil ieu. Makanya dalil ieu. Contoh, hadirin bapak-bapak, mari kita sama-sama berkurban dalam momentum yang membahagiakan ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar," kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Fasholli, salatlah, li rabbika wanhar, dan sembelihlah dan berkurbanlah. Kan kebanyakan begitu, Pak. Kalau menggunakan wanhar, maka bukan sapi yang dimaksud, bukan domba yang dimaksud. Ternyata nahar itu adalah memotong leher dekat dada. Itu nahar. Untuk apa? Ilama. Perkawinan silang antara onta dan domba itu ada lama. Apakah itu masuk bahimatul an'am atau diliarkan? Itu masih debatable. Atau unta yang paling utama al-budnah atau ibil. Dan nahar itu penyembelihannya ketika berdiri lebih afdol. Onta berdiri langsung seret gitu kan. Nah, itu nahar, Pak. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini hadis yang paling kuat saja, Pak, statusnya. Ini dalam saya dari kitab ini jelas dalam Nailul Awtar. Ini takhrijnya, riwayatnya, kemudian sanadnya juga jelas. Ma'amalu banu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqati dam. Jadi tidak ada perbuatan yang lebih baik di hari nahar untuk anak Adam kecuali min iraqati dam. Ketika ada pertanyaan, sodakoh seharga 1 ekor kurban atau berkurban. Contoh sodakohnya 5 juta. Ke fakir miskin bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan. Kurban 3 juta, afdol mana, Pak? Kurban sanajan 3 juta, domba leutik. Sanajan domba kacang. Nah, maka ini menjadi landasan dalil utama tentang hadis yang menjadi disyariatkannya kurban. Innaha latati yaumal qiyamati bi quruniha wa azrafiha wa asy'ariha. Qurun, naon qurun teh, Pak? Tanduk. Azraf, kuku. Asy'ar, bulu-bulu. Ulah dicukur domba teh. Jadi anu ulah dicukur, ulah potong kuku teh domba atau manusia? Pun domba pun manusia. Ternyata bapak yang punya niat berkurban, tong motong kuku, tong motong rambut heula, itu juga ada. Dibahas tuntas tentang, nanti saya tampilkan lebih banyak, Pak, ya. Nah, wa inna dam, sesungguhnya darah itu la yaqa' minallahi 'azza wa jalla bimakanin qabla. Darah yang tertumpah, yang menetes, dia akan menempati kedudukan la yaqa' bimakanin qabla ayyaqa'ala al-ardi. Jadi la yaqa' minallah, sebelum darah itu tertetes di tanah, kedudukan darah niat bapak yang berkurban itu lebih cepat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa ada sunnah orang yang berkurban itu dianjurkan untuk hadir menyaksikan proses sembelihan? Kenapa? Iya, Pak. Foto ibu biha nafsan. Nah, maksudnya dari sini kalimat ini adalah ada waktu mustajab doa. Imam Syafi'i dijelaskan dalam kitab ini menambahkan ada sunnah untuk doa bil kubul. Kalau madhab yang lain gak ada. Imam Syafi'i ketika penyembelihan doa agar kurbannya diterima. Kemudian ini landasannya ada 3.
Ada Quran, ada sunnah atau hadis. Kemudian yang ketiga ijma, Pak. Para ulama bersepakat bahwa kurban itu adalah syariat. Syariat ibadah yang harus dilakukan. Ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatihi al-udhiyah wa dalatil ahadits ala ahadits itu berarti hadis-hadisnya banyak, Pak. Bukan hanya 2 hadis ini yang ditampilkan. Kemudian ala anna ahabul amal ila Allah yaumal akhir. Tadi sudah jelas. Lanjut. Nah, sekarang hukum kurban. Bapak punten abdi dina sambil cari Pak. Oke, sambil kukulilingan deh. Saya buka dulu kitabnya, barangkali nanti ada yang mau protes, nanti silakan kita buktikan sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang hukum. Hukum itu ada, hukum kurban ada 4 Pak, kalau berdasarkan kitab ini. Nah, apa saja hukum berdasarkan mazhab Hanafi menjadi wajib dilaksanakan setiap tahun bagi orang yang mukim bukan musafir mampu. Dan takaran mampu kata Imam Hanafi adalah orang yang mencapai nisab zakat. Zakat yang dimaksud adalah zakat harta. Kalau sudah masuk sampai zakat harta, dia sudah mencapai nisabnya, wajib keluar zakat harta setiap tahun, maka dia dikategorikan orang yang kaya. Maka dalil logisnya, alasan logisnya kenapa bisa Imam Hanafi mencantumkan atau berpendapat wajib, karena orang kaya mencapai nisab zakat, kurang lebih. Yang kedua sunnah muakkadah. Ini selain Imam Hanafi, semua menganggap bahwa kurban itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi sunnah muakkadah, mazhab Maliki dan Hambali lebih cenderung kepada pendapat sunnah muakkadah, bahwa sunnah yang ditekankan, bukan wajib. Dan kata Imam Malik ini makruh meninggalkannya, yukrohu tarkuha, yukroh dimakruhkan, tarkuha meninggalkannya, lil qadiri alaiha, bagi orang yang mampu melaksanakannya, makruh. Ketika Bapak mampu melaksanakan tapi tidak melaksanakan, maka jatuh hukum makruh kepada kita, Pak. Siapa yang dianggap mampu, nanti kita bahas. Kemudian kata mazhab Hanafi, punten ini bukan Hanafi Pak, Imam Syafi'i. Ini belum diedit salah ketik. Ngopi di dia dikopikan ke dia, ini belum di Jadi ini mazhab apa? Syafi'i. Nah ini nanti ketika Bapak yang montos slide ini di share itu laraskan lah itu Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ada 2. Yang pertama sunnah ain. Jadi sunnah ain itu wajib sunnah. Jadi sunnah itu jatuhnya kepada individu pribadi. Sekali seumur hidup la yattaqid tiqrar, tidak membutuhkan pengulangan. Bapak pernah dengar hukum kurban di satu tempat atau wilayah tertentu? Saka ada abimah atas kurban. Jantan mual kurban dari kantos itu ada. Ini pendapat Imam Syafi'i yang ini, Pak. Lantas bagaimana dengan syariat atau syairillah untuk syiar? Kita harus berkurban setiap tahun mana? Mudah, karena sunnah kifayah. Ini berdasarkan hadis Aisyah bahwa di setiap rumah ketika wukuf, baginda Nabi berbicara, ayuhan nas, gitu kan, kurang lebih. Wahai manusia, setiap rumah likulli amin likulli baitin udhiyatun. Setiap rumah setiap tahun kudu aya sakurang-kurangna hiji kurban yang disembelih sebagai udhiyah. Nah, maka berdasarkan dalil tersebut Imam Syafi'i bukan Hanafi, ya mah ngopi di dia. Nah, ini ketika anggota keluarga bertambah atas nama anaknya, atas nama anak pertama, kedua, atas nama bapak, kemudian selanjutnya atas nama istri pertama, atas nama istri kedua, istri ketiga, misalnya. Kenapa? Untuk mengejar apa? Mengejar sunnah kifayah sehingga setiap tahun kurban. Ayeuna produksi anak esek pada geus komo lansia ayeuna 60 tahun. Selama dari lansia, maka tambah istri tambah kurban. Eta nama tong direkam, Pak. Nah, ini sunnah kifayah. Maka hikmahnya apa?
Hikmahnya itu adalah bentuk rasa syukur, syukurullahi ala ni'amihil muta'addidah, membuang segala keburukan. Ternyata kenapa disebut dengan takfirus sayyi'at? Begini Pak, ketika sembelihnya hewan, ini jarang dibahas oleh pemateri manapun di dalam khutbah atau pembahasan majelis salim manapun, bahkan tidak ada di kitab ini. Ini saya tambahkan saja bahwa takfirus sayyi'at, kenapa menjadi hikmah dalam berkurban? Takfir itu menghilangkan, menghindarkan. Sayyi'at itu keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Saya tanya, bulan Dzulhijjah adalah puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah. Setelah itu apa Pak? Selanjutnya ada ritual lontar jumroh. Lontar jumroh ini apa yang diucapkan Pak? Ketika lontar, melempar, Bismillahi, Allahu Akbar, tasmiyah dan takbir. Bismillahi, Allahu Akbar. Sama ada kali lemparan Pak? Ternyata ketika dicek di dalam beberapa literatur yang lain, Bismillahi Allahu Akbar itu ketika lontar jumroh bukan hanya meneladani Nabi Ibrahim yang akan mengusir setan ketika diganggu mau menyembelih Ismail, bukan hanya itu. Lantas apa? Ternyata apa? Ada hikmah yang luar biasa besar di balik ini. Jadi Bismillahi Allahu Akbar ketika lontar, ya Allah, dengan batu ini saya yang suka membicarakan aib orang lain lengit bisa diri. Bismillahi Allahu Akbar, ieu sok sirik iri dengki ka batur bisa hilang takfirus sayyi'at. Ieu anu gibah wae ngomongkeun aib batur lengit bisa diri. Ketika menyembelih hewan kurban, apa yang dibaca sang penyembelih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, di situ letak persamaan hikmahnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar bagi bapak yang menyembelih, bagi orang yang berkurban sedang melempar, membuang sayyi'at dalam diri. Itu Pak. Yang ketiga, ini litawassu'ati ala usratil mudhahi wa ghairihim, untuk melapangkan, meluaskan, saling berbagi antara orang yang berkurban dengan orang sekitarnya. Nanti pembagian porsi daging ada selain khusus, pembahasan khusus. Ini tentang hukum, kita lanjut lagi. Ada 3 ijab, nah ini kita tekankan di sini Pak. Ada 3 ijab. Kalau ini insya Allah tidak ada salah ketik. Maka begini pada ijab. Ada 3 ijab mudhohi yang merubah hukum sunnah menjadi wajib. Yang pertama adalah nazar atau janji yang disebut dengan al-manzuroh, pakai dal. Al-manzuroh dengan kalimat yang jelas oleh mukallaf, baik kaya atau miskin. Jadi kalimatnya jelas. Kalau saya begini, saya akan kurban, itu jelas. Saya datang ke sini akan kurban, itu kalimatnya jelas. Maka menjadi nazar. Nazar menjadi janji, maka hukumnya menjadi wajib, tidak boleh ditinggalkan. Pun kalau bapak meninggal sebelum melaksanakannya, maka jatuh ke ahli waris untuk dilaksanakan. Jadi itu hukum wajib yang pertama bagi ahli waris, berkurban kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ada waris, kalau ada nazar yang belum ditepati. Kemudian yang kedua, membeli hewan dengan niat kurban, al-mushtaratu lil udhiyah. Ini yang jadi persoalan di tengah masyarakat kita, Pak. Badai ka mana? Badai ka payun, dalam Sunda menyebutnya kapayun, badai ka payun teh ka mana? Badai ka payun, badai naon? Meser domba kangge kurban. Ketika disembelih Bismillahirrahmanirrahim, ke panitia datang, Bu, Pak, ieu nyanggakeun daging kangge hak bapak sareng ibu keluargi sebagai orang yang berkurban, sebagai mudhohi. Status daging yang diberikan kepada bapak dan ibu sebagai pengurban,
hukumnya haram. Panitia ngiringan nyandak dirinya, panitia memakan daging haram. Kecuali panitia fakir, miskin, itu nanaon. Lah lantas bagaimana? Nah ini Pak, membeli karena tidak punya hewan ternak sendiri. Dia tidak punya domba, kandang, sapi. Kemudian niat untuk kurban tanpa kata sunnah atau insya Allah. Ketika dia bilang bade mana? Bade meser domba kangge sunnah kurban, selamat. Jadi tidak berubah ini menjadi nazar, tidak merubah ijab. Karena jelas dalam kitab ini bahasanya adalah yajri majrol ijab, menjadi ijab wahwa nadru, yaitu adalah nazar. Maka membeli hewan baik sapi ataupun domba tanpa ada kata sunnah atau ini insya Allah itu ditambahkan oleh Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i yang menengahi. Kata Imam Syafi'i begini, kalau menyebutkan insya Allah kage kurban, dia nggak nyebut kurban sunnah, tapi nyebutnya insya Allah kage kurban. Ayat kata insya Allah maka terbebas dari nazar. Boleh dagingnya untuk dikonsumsi 1/3 pertama untuk dia dan keluarga. Nah jadi ada kata kuncinya sunnah atau insya Allah menjadi ijab. Nah ini jadi majrul ijab. Nah Bapak Ibu, teknisnya di DKM ini punten saya nanya Pak, ada pengurus DKM di sini? Pasti ada ya? Hati-hati Pak. Pertama hati-hatinya, ketika Bapak sebagai pengurus DKM bikin banner menerima titipan hewan kurban, satu sapi untuk 7 orang, harga per orangnya misalnya saya yang kemarin di Cibiru itu sampai 3.800.000. Kemudian ada di tempat yang lain, kemarin saya ngisi kajian juga, ada yang sampai 4.200.000. Nah ini nih, sempat alur di sini, 4.200.000, 4 juta untuk hewan, 200 untuk operasional. Ketika di dalam banner itu tidak dicantumkan insya Allah kurban atau untuk kurban sunnah, ada jamaah yang ikutan kurban sapi 1, siapa atas nama siapa transfer kemana? Ini terjadi Pak. Kemudian ada yang transfer, Ustaz yang datang kagak kurban, selesai di WA. Dia tidak datang ke masjid, tidak bertemu, boleh itu. Nah kemudian sampai hari H penyembelihan, disembelih itu, maka itu menjadi jaro majrol ijab. Ijabnya jadi nazar, jadi janji. Haram itu dikonsumsi Pak untuk orang yang berkurban, juga panitia kalau status panitia sebagai wakil kurban. Lihat ya Pak. Maka bagaimana caranya? Dari banner yang tidak ada kurban sunnah, karena kita nggak bisa menentukan ini harus kurban sunnah. Ini tergantung permintaan jamaah mau sunnah atau wajib. Barangkali dia sedang mau melaksanakan wajib. Nah lantas kalau di banner nggak ada, susul bertemu atau tertulis di surat pernyataan bahwa kurban yang dilaksanakan di masjid Bapak adalah kurban sunnah. Jamaah nggak tahu kurban sunnah teh nu kumaha, kurban wajib teh nu kumaha. Bapak jelasin, paros kieu, ibu bapak mau ngambil hak bapak dan ibu untuk dikonsumsi keluarga, iya, eta sunnah lupa, selesai. Maka dengan begitu cukup. Konfirmasi itu penting, Pak. Selain daripada konfirmasi, orang yang berkurban mudhohi juga mengijabkan kepada panitia atau pengurus yang mengurusi. Gitu Pak. Jadi maka kita harus hati-hati ini karena kebanyakan mayoritas ada di sini. Al-musyaratu lil mudhiyah. Maka kalau tidak dikonfirmasi, ini untuk sunnah, ini untuk wajib, itu akan menjadi daging yang haram dan membawa untuk sebagian golongan orang. Terakhir, dipinta dari orang yang kaya al-matlubah minal ghani. Contoh, kalau di sini di Masjid Raya Al-Jabar misalnya dari Biro Kesra atau dari Gubernur, dari KDM, dipinta, orang kaya dipinta kemudian ngasih uang 50 juta
Sedangkan di masjid Bapak sudah banyak yang yang kurban hewan sapi ataupun domba sudah banyak. Dari dewan misalnya, dari DPR ngasih ya Ustaz yang nggak ke 50 juta kangge kurban misalnya. Terus sama Bapak itu dipakai kangge sound system, kangge tenda, karena untuk beli sapi itu cukup yang 30 juta. 20 jutanya untuk sisa. Kalau ijabnya untuk kurban 50 juta, maka 50 juta itu untuk hewan. Itu bisa dipotong, Pak. Sebagaimana yang saya sampaikan ini yang di Cempaka Alus ini, 4 juta pisahkan operasional hewan, pembelian hewan sehingga akadnya jelas. Bagaimana kalau ada lebih dari 4 juta misalnya dikumpul 7 orang, kemudian jatuhlah seharga 4 kali 7 seberapa? 28 juta, kurang lebih begitu. Ternyata dibelinya itu bukan 28 tapi 2.750.000 misalnya. 27. Oh ya 27 juta 500 misal. Ayah sisa sama berapa? Nah 500 ini sampaikan kepada orang yang berkurban. Ya ayah langsung 500.000. Misalnya kata orang yang berkurbannya, mangga nyanggakeun kangge operasional. Selesai kan? Kebanyakan tidak dikonfirmasi. Komo pacono pokok jeung kandang free market kandang. Pahayang-hayang eta teh sasapi 1 juta. Pabedol-bedol yang usah marwah nya DKM hayang boga. Jadi hiji eta satu sapi satu market itu di market 5 perebut antara DKM nya di DKM teh aya panitia deui hayang deui teu pabeca-beca itu terjadi dan saya pernah alami itu, Pak. Selalu ya. Ada wae. Nah maka saya kumaha jangan sampai tertukar mana uang untuk hewan, mana uang untuk operasional. Kalau Pak, pakai lighting, pakai dekorasi gitu. Nah ini sebagai bukan saja menjadi niat kurban, karena kalau misalnya tidak digunakan ini niatnya sudah niat kurban tidak bisa, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau sudah menjadi wajib, ini Pak dengan 3 skema ini tidak boleh panitia kurban kalau nanti ada status yang lain. Kalau panitia kurban sebagai wakil dari orang yang berkurban, dari mudhohi, ada 27 orang yang berkurban, dibagi beberapa sapi dan domba. Ada panitia 50 orang. Panitia kalau statusnya sebagai mewakili orang yang berkurban, maka panitia pun haram memakan daging dari bagian kurban yang ini. Kenapa? Karena ini harus diserahkan kepada seluruhnya kepada fakir dan miskin, meminta ataupun yang tidak meminta. Gitu Pak. Lanjut ya. Nah, terakhir dalam sesi pertama ini, setelah ini kita bukan diskusi dialog tanya jawab. Ada kadar kategori mampu tadi yang saya jadikan prolog di awal. Berdasarkan mazhab Hanafi bahwa yang mampu itu memiliki 200 dirham. Lalu diurang 80 gram emas. Kalau 1 gram emasnya adalah 1 juta, maka 80 juta teh setahun hala alaihi haul heula. Teu bisa ayeuna gaduh 80 juta, abi mah belum. Kata mazhab Hanafi harus 1 tahun dulu sampai nisab zakat. Di luar, nah, ayakuna mani kami atai dirham. Alati hiya nisabu zakat, al-miqdaru zaidan. Jumlah ini zaidan ditambah an-masalihi untuk kebutuhan rumahnya. Bisi bapak balik ngecor, bisi balik ngareno. Wa libasihi pakaian, au hajatihi kebutuhan bapak pribadi. Wa kifayatihi wa huwa man tajibu alaihi nafaqatuhu, untuk semua nafkah yang ditanggungnya. Nah, jadi di luar kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, bapak punya uang seharga 200 dirham, maka jatuh hukum wajib dalam berkurban kata Imam Hanafi dan masuk pada kategori mampu. Nih. Kemudian yang kedua pada Maliki, alladzina yahtaju ila thamaniha li amrin daruri fi amihi. Rata-rata bapak-bapak ada yang di atas 5 juta enggak untuk 1
harga kurban tahun ini? Belum sampai. Rata-rata di berapa Pak? 3 juta. 4. Ada yang 3,5? Ada. 3,5 sampai 4 ya. Ini untuk hewan dulu. Gak bicara tentang operasional. Maka kata Imam Malik, layah taju dirasamani terbutuh karena seharga kurban. Bagi bapak misalnya, bapak punya 3,5 sampai 4 juta, jamaah punya seharga itu, dipastikan, diprediksi, dikira-kira layak taju terbutuh karena naon? Ila samaniha kepada uang itu li amrin doruriyin untuk kebutuhan mendesak darurat fi amihi pada tahun itu. Setahun apa yun? Ayeuna bulan Dzulhijjah sampai bertemu bulan Dzulhijjah lain, dipastikan bapak tidak punya kebutuhan darurat mendesak, masuk kategori mampu. Pada kurun waktu 1 tahun meskipun diperlukan berhutang, iya Pak. Walau istatoa ayastadina istadana, walaupun diperlukan berhutang. Ini menggunakan alif, sin, tak, tidak ada taukid dalam kata berhutang di sini, tidak ada penekanan. Beda dengan pandangan Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i, man yang likusabana zaidan an hajatihi wa hajati man yu'awiluhu yawmal aidi wa ayyamat tasyriq. Bedanya, kalau Imam Syafi'i dibatasi hari Idul Adha atau sampai dengan ayam tasyriknya. Jadi selama 4 hari ini, jadi dibatasinya hanya di segitu saja. Memiliki harta seharga hewan kurban, ditambah kebutuhan diri dan keluarga yang ditanggungnya. Kemudian harga seharga hewan kurban itu 3,5 sampai 4 juta di kita, itu tidak dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan lain selama tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Batasnya sampai situ. Maka kalau kita punya itu uang seharga 1 hewan kurban, masuk kategori mampu dalam berkurban menurut Imam Syafi'i. Terakhir, nah ini ada penekanan, ada tasydid. Tasydid itu tabrif. Alladzi yumkinuhul husul. Bahasa oge tos yumkin. Yumkin teh yang dimungkinkan, husul sampai. Yang dimungkinkan husul sampai alasannya sama lihat ke harga yang mayoritas 3 juta, misalnya sampai 4 juta, mungkin husul sampai harga yang ditentukan untuk kurban, walau bidaini, walaupun harus berhutang. Sanajan lanjut hutang, idza kana yaqdiru ala wafati dainihi, kalau dia mampu dalam melunasi hutangnya. Jadi kalau bapak-bapak hari ini tidak berkurban berdasarkan pandangan mazhab Hambali, maka sebaiknya meskipun bapak meminjam uang tapi sudah ada pemasukan tetap yang bisa diperkirakan, wafa uddain, dikategorikan mampu melunasi hutang, maka sanajan lanjut ke hutang, kata Imam Hambali mampu. Jadi tadi yang saya tanya, bapak akhirnya mampu mampu, mampu tak cek Imam Hambali mah mampu sanajan lanjut ke hutang. Itu banyak, asal terhindar dari riba. Sementara itu dulu Bapak Ibu. Sekarang kita sesi 1 selesai. Mari diskusi. Selanjutnya kita akan membahas fikih sembelih, ketentuan hewan, makruhat, mandubat, dan 1 suhu daging. Ada 5 slide selanjutnya. Sebelum ke 5 slide, mari kita diskusi dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan kita ngalir saja. Nah, silakan langsung aja. Baik. Pertama gini Ustaz. Soal nazar. Kalau misalkan diniatkan tapi tidak diucapkan, hanya dalam hati. Misalkan saya masih kuliah, dalam hati niatnya nanti setelah lulus saya akan berkurban. Apakah itu dihitung nazar atau tidak? Kedua, Oh ya, gua aja. Terus. nah, yang kedua itu misalkan tapi kayaknya nggak mungkin, tapi bisa jadi kita nggak tahu ke depannya. Kalau misalkan ternyata seluruh umat muslim ini statusnya sudah menengah ke atas, artinya sudah mampu semua, kemana kita akan membagikan daging kurban itu? Wah, meskipun ada yang lada dan sebagainya, yang padahal semua muslim itu sudah dikatakan kategori mampu semua. Seperti itu. Baik.
Langsung saya jawab dulu sambil bapak-bapak memikirkan pertanyaan yang lain. Yang pertama, kalau tidak diucapkan tidak masuk azan. Karena kata kuncinya kalimat terucap. Meskipun di dalam hati tapi belum terucap. Karena niat itu tawaran bifi'lihi. Lafadznya adalah lafadz. Itu yang pertama. Singkat saja. Yang pertama, kalau terucap baru. Kalaupun tidak janji, ini kalau janji seolah-olah menjadi ancaman untuk Tuhan kita. Kalau saya lulus di UIN, saya akan kurban tahun ini. Jadi kalau lulus mau kurban. Jadi seolah-olah ancaman. Misalnya kalau mau bernazar, ya Allah, ketika saya sampai usaha pada hasil laba bersih sekian, insya Allah saya akan niatkan untuk kurban di tahun ini. Misalnya, itu salah satu contoh saja. Kalimat itu maka akan menjadi nazar dalam kalimat yang diucapkan. Meskipun di dalam hati, kalau sudah terucap maka bernazar, kalau belum terucap belum. Itu semua ulama 4 mazhab bersepakat tentang nazar, ada pembahasannya. Dan tadi sudah disampaikan. Gimana tadi kan nazar itu kan? Nah ini ya 601 599 sampai 601. Ini Bapak Ibu yang belum tahu angka Arab. Iya angka Arab Pak. Bukan angka Indonesia. Bukan angka Latin. Ini Arab. Mahasiswa? Silakan cek ketika buka Microsoft Word. Kemudian klik file. Dari situ option. Dari option nanti cek untuk merubah type tipe pengetikan. Kalau misalnya pakai Arabic, ini yang muncul. Angka ini yang muncul. Ini Arabic Pak. Yang kita kenal hiji, 2, 3, 4 sampai 10 itu angka Arab. Lantas di mana atuh hiji nanti kanannya hiji, 2, 3, 4 begitu kan? Itu bukan Arab tapi disebutnya Hindi. CA rubah ke Hindi bakal berubah simbol angkanya menjadi Arab yang kita maksud. Gitu. Jadi ini 599 601 itu referensinya dari kitab ini. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita di sini sudah mampu semua kurban, semua di setiap rumah mengambil dari mazhab Imam Syafi'i bahwa setiap rumah itu harus ada yang berkurban. Satu, nanti ada pembahasan detailnya tentang pembagian kurban. Yang pertama untuk dirinya dulu sudah tidak ada masalah untuk diri dan keluarganya. Yang kedua untuk dibagikan ke sana. Bisa jadi ada yang tidak berkurban, gurunya misalnya. Kalau gurunya berkurban, orang yang dihormatinya berkurban, boleh nggak kasih? Boleh, meskipun dia orang yang kaya. Kan dia berkurban. Tenang dari madagi, kumaha yang menerima aja. Setelah itu mau diberikan lagi ke orang yang lain, kesawias. Maka yang ketiganya adalah fakir miskin, meminta atau tidak meminta. Ini bisa jadi kita berikan kepada tempat yang lain. Tapi makruh hukumnya kalau di tempat itu masih banyak orang yang miskin, yang fakir, kebagian. Jadi dipastikan dulu di tempatnya dulu. Setelah di tempatnya baru sudah terdistribusi dengan baik. Kalau ternyata masih ada penumpukan, khawatir ada pembusukan, segera kirimkan. Cari koordinasi wilayah mana yang butuh disalurkan atau daging didistribusikan. Itu kan, mohon pertanyaan masuk. Maka nanti dikasih. Masih Ustaz, saya ingin sekali lagi dijelaskan supaya tidak terjadi hal-hal yang Pak Ustaz tadi jelaskan. Untuk yang niat untuk kurban tanpa kata sunat dan insya Allah Ustaz, itu terang saya juga baru pertama kali mendengar ini gitu. Makanya harus benar-benar kita pahami secara betul-betul dan apa upaya kita sebagai panitia atau DKM kepada para kurban untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Ustaz. Saya langsung jawab. Nanti kita kesini selanjutnya nanti silakan dikondisikan. Pada halaman 599 saya baca bahwa wasalnya al-musalatul udhiyati idza kana al-musari faqiran. Kalau yang membeli hewan itu adalah orang yang fakir. Yang dimaksud itu fakir
dia tidak memiliki hewan yang dia ternakan, yang dia angonkan, dia nggak punya domba, nggak punya sapi, sehingga membeli melalui jasa panitia atau penyelenggara. Nah, fa ini sama fakirun syatan biniyatil udhiyah. Kalau orang yang membeli itu dia membeli syatan itu adalah domba, salah satunya, atau dikiaskan dengan hewan kurban lain, biniyatil udhiyah, dengan niat kurban, sholat wajiban, maka menjadi wajib berkurban. Li'anna syira'a lil udhiyati mimman la udhiyata alaih. Karena ini menjadi asyiro, li'anna syiro, karena pembelian hewan kurban itu, pembelian hewan yang diniatkan untuk berkurban ini yajri majrul ijabi, menjadi ijab nazar wa huwa nadru bin tadhiyah arafah. Ini menjadi nazar dalam berkurban. Lantas bagaimana? Tadi teknisnya sudah disampaikan. Kalau di banner yang Bapak Ibu buat, jamaah membaca kemudian mau ikut, lantas bagaimana upayanya? Dikonfirmasi baik lisan atau tulisan. Tulisan gimana? Di wilayah binaan yang kita bina di sini, Pak, di Cempaka Arum, salah satunya Masjid Usman bin Affan, saya pernah ikut rapatnya di tahun kemarin. Itu sudah ada satu lembar kertas pernyataan orang yang berkurban, kemudian di situ disebutkan bahwa ini kurbannya kurban apa, misalnya atau checklist atau centang, kurban nazar wajib, kurban waris misalnya atas nama siapa, atau dia berkurban sunnah tatawwu disebutnya dalam istilah fikih. Kalau dia kurbannya kurban sunnah, di checklist dirinya tadi ucapkan cukup, Pak. Jadi cukup karena sudah dinyatakan melalui tertulis. Kemudian tanda tangan, usah kumaha lamun teu dibaca, asal checklist we ku panitia. Konfirmasi heula. Ya kalian naon, Pak? Kangge sunnah atau nepi nazar atau nepi wajib? Misalnya begitu. Oh ini saya sunnah aja, karena saya mau bagikan dagingnya ke saudara-saudara di Lembur, di Ciamis, di Tasik, di Garut misalnya. Sebagiannya untuk dikonsumsi untuk keluarga. Maka itu cukup konfirmasi dari bagian. Nah gini, tambahan Imam Syafi'i saya baca yang sudah ada di sini. Fa'il qola, apabila fa'il qola udhiyatan, kangge udhiyah, kangge kurban, insyaallahu, insyaallah, ada kata insyaallah ya Pak ya, lam tata'ayyan wa lam tujab, belum ditentukan menjadi kurban atau untuk niat kurban, walam tujab, dan tidak jatuh hukum wajib atau disebut nazar. Gitu kan? Jadi cukup sederhana. Dengan kata insya Allah, kalaupun tidak ada di checklist pilihan, option, di dalam surat pernyataan ada insya Allah kurban, misalnya, itu cukup. Jadi teknisnya begitu, itu kurang lebih. Enggak, kesini dulu tadi udah ngacung lagi sana. Nih ada yang pakai logo Julehan. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, yang terkait dengan kurban kategori mampu tadi. Kategori mampu. Kan tadi ada yang boleh ngutang. Ya. Nah, konotasi ngutang ini bagaimana kalau misalnya dia ngutangnya ke bank? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ada bank syariah, ada bank konvensional gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kurban arisan. Ya, misalnya dia ikut arisan tapi arisan kurban. Nah itu bagaimana? Yang terakhir adalah tentang distribusi. Untuk distribusi kan misalnya untuk sapi itu 7 orang. Di antara 7 orang itu ada yang kurbannya itu kurban nazar. Nah itu cara pembagiannya apakah sama atau bagaimana? Demikian Ustaz. Yang pertama tentang kadar mampu, bagaimana kalau dengan bank konvensional atau bahkan dengan bank syariah. Kalau dengan bank syariah itu sudah jelas mungkin ada dalamnya akan mudharabah, ada kerjasama sehingga bagi hasil antara nasabah dengan penyedia jasa keuangan tersebut yang mengamankan supaya tidak ada riba di dalam transaksinya, maka dibolehkan. Kalau misalnya dengan bank konvensional, Pak, selama ada bank syariah atau koperasi yang tanpa bunga, maka pilih yang lebih baik. Tapi para ulama masih berbeda paham.
Ini beda jilidnya Pak ya. Ini jilid 3 yang saya bawa. Itu ada dibahas juga tentang bunga bank. Apakah bunga bank itu karena di zaman dulu nggak ada masuk dalam kategori mubah, boleh atau haram? Ini ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan dengan syarat-syarat tertentu. Ada akadnya, ada jenis ijab dan qabul, kesepakatan antara orang yang bertransaksi dengan penyedia jasanya. Nah kalau misalnya dengan bank konvensional sama jangan juga hutang, bukan berarti kita terjerumus juga ke dalam riba yang diharamkan dalam agama. Karena riba memang jelas haram berdasarkan nas Al-Quran pun jelas. Itu yang pertama Pak, bahwa sebaiknya tidak meminjam kepada yang bermasalah. Bermasalah dari mana? Karena haramun itu masalah, halalun itu yang asalnya benang kusut menjadi lurus kembali. Tali pakojot main layangan di golongan pakojot dibenerkeun ketika benang lurus deui, nah eta teh disebutna halal dalam istilah Arab. Dalam bahasa Arab, halalun itu tidak ada persoalan di dalamnya. Maka transaksi yang ada persoalan di dalamnya hindari. Maka kalau misalnya Bapak sebagai pengurus masjid atau DKM atau bahkan panitia bekerja sama dengan Baitul Mal wa Tamwil mana yang dinaungi oleh OJK, jadi resmi secara operasionalnya, dan kita pun bisa memberikan kemudahan kepada orang yang akan berkurban. Sana kan? Lanjut. Nah, karena ada bank-bank tertentu Pak, seperti halnya saya sebutkan saja Bank Muamalah, pernah datang ke kami juga, itu ada program talang haji untuk porsi haji. Jadi Bapak dikasih pinjam dulu uang seharga yang dibutuhkan sampai dapat porsi, setelah itu baru dicicil. Sama dengan kepada seluruh pengunjung dan jalan Masjid Raya. terganggu tidak Pak? Aman? Aman ya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, sehingga itu bisa diambil alternatif yang terbaik. Yang kedua tadi arisan. Arisannya kembali lagi kepada yang majul ijab. Kalau misalnya yang arisan itu untuk kurban dan ditentukan kurbannya di tahun ini, arisannya 1 tahun yang kebelakang, maka itu menjadi nazar. Kalau kata kuncinya tidak ada kata insya Allah atau sunnah, kata kuncinya di sini. Maka ketika diambil hari bulannya, arisannya, kemudian tahun ini jatuh nama siapa, keluar nama siapa, maka orang yang ada di arisan itu haram memakan lagi beban. Yang ngurus DKM, yang ngurus panitia haram oke kalau DKM dan panitia menjadi wakil dari orang yang berbeban. Lantas bagaimana cara memisahkannya? Disanggalah secara rinci nanti ada pembahasan tentang distribusi porsi daging, tidak ya nanti yang pertanyaan berikut. Sementara itu dulu. Ini saya silahkan pertanyaan terakhir di sesi ini ya, di sesi ini. Setelah itu kita 5 slide lagi, baru setelah 5 slide dan tanya jawab kita break.